Ya. Ini Pak Ahmad Akna, dari mana Pak Ahmad Akna? Assalamualaikum, saya dari Bandung. Dari Bandung. Oke, Pak Priyo dari? Saya dari Lampung. Oke, Pak Priyo dari Lampung. Bu Rosmita dari? Sulawesi Tengah, Mas. Wis, deket ya. Sulawesi Tengah. Kalau ini Pak Vivo Y21 dari? Dari Pekalongan, Pak. Oh, dekat ya dari Pekalongan. Mas Haki, ini Mas Haki dari mana Mas Haki? Dari Jogja, Mas Yunus. Oh, Jogja. Sudah daftar pelatihan untuk Jogja tanggal 27, Mas? Sudah. Alhamdulillah. Kalau sudah ya nggak usah ikut, Mas. Nggak usah ikut, nggak usah ikut sekarang. Bercanda ya, bercanda ya, bercanda ya. Oke, ini Pak Herpan nih, Ustadz Herpan nih dari mana Ustadz Herpan? Dari Kalimantan, Wih, Pak Kalimantan Yunus. mana, Mas? Aku di Kalimantan Timur. Oke, Kalimantan Timur ya. Oke, alhamdulillah Iya, Kalimantan Timur ya. Kalau Pak Hendra Setiawan, Dari Malang, oh Malang dekat ya, dari Malang ya. Oke, Pak Edi dari mana Pak Edi? Dari Palembang. Oh dari Palembang. Oke, yang lainnya menyusul ya. Oke, mohon maaf ya teman-teman. Untuk malam ini saya mohon untuk kameranya on itu yang pertama ya. Yang kedua mohon untuk tidak keluar masuk ya, keluar masuk apa namanya Zoom ya supaya tidak mengganggu kita ini ya. Bisa dimulai ya teman-teman ya, kita Pak. sharing ya, bisa dimulai ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam Rahayu, warahmatullahi rahayu, rahayu, wabarakatuh. Om Swastiastu, salam, assalamualaikum namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke teman-teman, bagaimana kabarnya? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Sehat? sehat. Kaya raya? Saya Raya Sakti? bahagia. Bahagia ya, sehat kaya raya sakti bahagia ya. Oke, jangan lupa ya, jangan lupa kata-kata ya, kata-kata itu sebagian adalah doa. Jadi al kalamu nisfu doa, jadi ya kata-kata itu separuhnya doa. Jadi sangat baik sekali kalau kita sering memensetkan, mengkata-katakan itu yang positif-positif itu ya. Supaya apa? Supaya masuk ke alam bawah sadar yang paling dalam sehingga mampu merubah takdir ya, merubah nasib kita. Oke ya, teman-teman. Oke, teman-teman yang membuat teman-teman eh apa namanya tertarik untuk ber-RK apa ya, teman-teman? Teman-teman itu nabung ya, nabungnya di di GKY nggak apa-apa, tapi kalau nabungnya di rumah gitu ya, nabungnya di rumah itu nanti diambilin terus. Ji. Iya, nggak apa-apa, Mas Juno. Saya nabung dulu, misalkan admin bukan saya ya, Mbak admin saya nabung dulu 50.000 boleh. Nabung dulu 20.000 boleh, 100.000 boleh, 200.000 boleh. Nanti kalau sudah apa sesuai dengan apa namanya satu sesuai dengan investasinya nanti akan diberitahu Bapak bisa mengikutinya kapan gimana gitu boleh loh Pak Ji. Supriyo gitu ya. Mungkin satu-satunya pelatihan yang mempunyai program seperti ini mungkin saya. Ji. Mungkin Ji, saya Pak. gitu. Ji, Banyak saya. kok ya. Banyak teman-temannya Pak Supriyo yang kemarin ikut Zoom yang juga nabung di kita dan uangnya tidak hilang, Pak. Misalkan Oh, sewaktu-waktu misalkan tidak jadi ikut misalkan diminta ya, diminta boleh, nggak apa-apa. iya. Diminta boleh Nggih, Pak. nun sewu Mas Yunus kula Oke. sak menika saat ini tidak napa nggih, mboten nggak ada kegiatan. Jadi istilahnya itu nggih nun sewu kangge pemasukan niku sekedhik-sekedhik sehingga ya pripun lah dereng dugi ngoten niku. Eh, Nggih. ini nanti Zoom ini nanti akan saya kasih ijazah, teman-teman. Ya. Inggih. Saya akan kasih ijazah, silahkan teman-teman dilakukan. Mau saya kasih ijazah ilmu teman-teman. Nggih. Oh, sangat-sangat Aku matur nuwun. Oke, mau oke ya. banget, Mas. Oke, Mau sekali, siap. Mas.
Oke, siap, siap, siap. Oke. Dan baru baru kali ini Zoom pra RK saya mau ngasih ijazah gitu ya. Oke teman-teman, kita kita sharing dulu ya teman-teman. Sebenarnya mohon maaf nih, mohon maaf. Sebenarnya masalahnya teman-teman apa sih sebenarnya? Yang paling krusial itu Pasti ekonomi, Mas. ekonomi. Mbak Iya. Mbak Yang ini Mbak kedua, Saski. Finansial Ya. berarti. Mbak Rumah Saski, tangga. oke. Ekonomi. Iya. Terus apa lagi, Mbak? Jarak, Mas. Jarak. Jarak. Mbak Saski di Iya. mana? Sekarang lagi kerja di luar negeri, jadi pengen ikut itu belum ada waktu. Oke. Pak mau ikut belum ada waktu. Oke, enggak Iya. apa-apa, enggak apa-apa. Nanti nanti pasti kok, pasti bisa. Nanti tak kasih pemahaman. Nah, dan nanti saya kasih ijazah ya, teman-teman. Pasti semuanya pasti bisa kok. Enggak ada yang bisa ya. Enggak ada yang enggak bisa. Pasti bisa Iya, semua. Mas. Oke ya. Ini eh, ham- apa yang dirasakan Mbak Saski yang lain juga Nggih, sama saja. sama saja. Oke. Mohon maaf nih. Di sini ada yang tidak punya hutang. Saya nggak punya. Alhamdulillah sudah lunas. Oh, Ibu Aisyah tidak punya hutang, alhamdulillah. Ibu kalau tidak punya hutang ngapain Ibu ikut? Ibu Aisyah, Aisyah ya, Ibu Aisyah ya. Lek kula Pak Yunus pingin Oke, tenang, pingin oke, urip, pingin oke, deket sama Allah. Jadi semua niku lek tenang, damai. Lah niki dereng wonten sing bimbing sing. Lek wonten sing bimbing wonten kan sedaya kan nyedhek sedaya Enak. ten kula. Iya, bener Pak Hendra, bener-bener. oke. Pengennya memperbaiki spiritual biar bisa kehidupannya itu jauh lebih baik daripada yang sekarang. Hmm. Lek kula kalih Memang leres Pak Hendra. Allah Ya, memang sebenarnya yang diperbaiki itu sebenarnya bukan ekonominya kok. Ya, Iya, betul. bukan finansialnya, tetapi ketenangan. nggih supaya deket kali Gusti Allah. Gusti Allah kan nggih ten diri kula kiambak. Kula ni tasik dereng saged aku ki sapa memahami kula sapa. Kadang-kadang kula lek pas salat ngajak dulu kapat 5 pancer Mas Hendra Setiawan ayo dampingano kula saiki wayahe ngadep Gusti Allah ngoten lek pada salat Nggih. kula ya. Lah kula kepingin supaya kula bener-bener dipantau, dibimbing kok ngertos ngoten lho. Lek pun enak kali Gusti Allah, enak deket wis kaya iso omong-omongan iso apa-apa. Lah nek saya dhewe mengke dituruti wong sing nyiptakno ae dhewe nggih Gusti Allah ngoten. Oke. Oke. Oke, ya, saya anggap apa yang disampaikan Mbak Saski, Pak Hendra, dan sebagian teman saya anggap sama ya. Saya anggap sama ya. Intinya itu adalah ketenangan, ya. Intinya adalah ketenangan, kedamaian, Sama ya. ya. Lah letaknya ketenangan dan kedamaian itu di mana kan ngoten toh? Bener enggak? Nggih, Ya, Bener. oke. nggih. Kita anu dulu ya, teman-teman. Kita bongkar dari akarnya dulu ya, teman-teman, supaya teman-teman paham ya, paham sebenarnya hidup itu harus bagaimana kan gitu ya. Oke ya, teman-teman. Yang pertama, kita sebagai seorang manusia, sebenarnya kita itu adalah makhluk spiritual, ya. Ya, Spiritual. spiritual. Jadi di dalam ilmu pengetahuan itu pengetahuan tentang hidup itu ada tiga ilmu ya teman-teman. Yang pertama spiritual, supranatural, dan supernatural. Ini jangan salah paham ya. Kalau yang harus wajib kita punya, wajib kita laku itu adalah spiritual. Kalau supranatural nggak penting karena itu urusannya dengan kegaiban ya itu nggak penting gitu ya. Yang penting adalah spiritual. Kenapa kita itu harus hidup dengan menggunakan pola spiritual? Kenapa? Karena raga kita itu terdiri dari ya, manusia itu terdiri dari 4 tubuh ya. Yang pertama tubuh raga, yang kedua tubuh ruh, yang ketiga tubuh sukma,
Yang keempat tubuh jiwa. Nah, dari 4 ini teman-teman, banyak mana? Banyak yang astralnya atau banyak yang fisiknya? Astral. Banyak yang Hanya astralnya astral. ternyata tubuh kita teman-teman. Nah, hari ini ketika kita tidak berspiritual, pasti hidup tidak akan menemukan sebuah ketenangan. Ngapunten, walaupun teman-teman sudah melaksanakan ibadah ritual agamanya masing-masing, nggak akan pernah mendapatkan yang namanya ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, bahkan finansial pun juga mungkin bisa dikatakan gini. Ya, kenapa? Karena teman-teman dari mungkin mohon maaf dari kecil gitu ya, tidak pernah diberikan atau tidak pernah mencari, tidak pernah diarahkan bagaimana cara tata hidup dengan spiritual. Sehingga hidupnya tidak balance, sehingga hidupnya tidak coherence, tidak selaras dengan semesta, tidak selaras dengan 12 hukum semesta. Ya, 12 hukum semesta itu hukum pasti, teman-teman. Ya, 12 hukum semesta itu hukum pasti. Salah satunya contoh law cause and effect, hukum sebab akibat, gitu. Law of karma, law rivalitas, gitu ya. Itu hukum hukum apa ya? Pasti gitu loh. Itu hukum pasti. Nah, ketika manusia mohon maaf ngapunten tidak pernah mempelajari tentang spiritual, otomatis tidak mengenal dirinya. Padahal di dalam kitab di dalam ajaran Islam gitu ya, itu ada dalil bilang seperti ini, man arafa nafsahu faqad arafa robbahu. Siapa mengenal dirinya pasti mengenal tuh Tuhannya, kan gitu. Nah, tapi karena teman-teman gitu ya, teman-teman tidak pernah diberikan arahan, bimbingan ketika sekolah, ketika kuliah tentang spiritual, akhirnya mohon maaf, hidupnya hanya sebatas apa? Sebatas hidup, ya, sebatas hidup bahkan berlandaskan agama. Mohon maaf, agama ya, agamanya teman-teman juga tidak mampu memberikan ketenangan jiwa, ketenangan batin, ketenangan pikiran kepada teman-teman, bahkan tidak mampu memberikan hidup. Hidup apa? Hidup penuh berkelimpahan, sejahtera, itu tidak mampu. Karena memang agama itu sebenarnya ranahnya cuman di ranah raga saja, bukan ranah spiritual sebenarnya. Nah, ini harus dipahami teman-teman. Nah, ini akar masalah yang pertama, teman-teman. Akar masalah yang kedua. Akar masalah yang kedua itu tanpa disadari gitu ya, tanpa disadari oleh teman-teman mulai sejak kecil sampai hari ini mempunyai mindset atau termindsetkan bahwa mohon maaf sekali. Di sini saya yakin semuanya pasti yang punya tanggungan hutang pasti kepengen lunas semua, betul? Pasti kepengen apa namanya ketika ibadah khusyuk semua, ya kan? Karena apa? Ibadah nggak khusyuk itu kalau punya beban, punya masalah kan gitu kan. Dan di hari ini, di dewasa ini, masalah yang paling krusial itu adalah apa? Finansial. Ya. Nah, akar masalahnya teman-teman atau manusia di luar sana yang kedua itu adalah tanpa disadari termensetkan gitu ya. Termensetkan alur pola uang, alur pola kekayaan itu dengan cara satu, bahwa kalau tidak bekerja tidak dapat uang. Betul nggak? Iya, tanpa disadari. Dulu ketika kita kecil melihat orang tua kita bekerja, melihat lingkungan semuanya bekerja,
melihat tetangga saudara mereka bekerja, yang nggak bekerja nggak dapat uang. Betul nggak? Iya. Akhirnya apa? Akhirnya termindset ke alam bawah sadar, pengetahuan bahwa kalau tidak bekerja nggak dapat uang. Kalau tidak berbisnis nggak dapat uang. Kalau nggak usaha nggak dapat uang. Sampai mohon maaf ngapunten Mbak Saski sampai pergi ke luar negeri. Karena mindsetnya gitu loh. Karena mindsetnya. Sekarang sekarang kita kita teman-teman saya tanya ya, teman-teman saya tanya, apakah yang namanya uang itu datang karena bekerja, teman-teman? Karena bekerja keras, teman-teman. Apakah uang banyak atau kekayaan datang karena bekerja keras atau bekerja? Datang itu kalau kita mau berusaha. Tapi kalau kita tidak dekat sama Tuhan kita atau Gusti Allah kita, bagaimana dia akan memberi, meridhoinya kayak gitu. Nah, ini juga mindset yang keliru. Ini ini mindset yang juga keliru gitu loh. Mindset yang juga keliru, Pak Hendra. Kalau memang uang dan kekayaan itu datang karena harus bekerja dan berusaha, banyak sekali orang bekerja, bahkan bekerja keras, hidupnya gitu-gitu doang. Bener? Iya kan? Benar. Iya. No, ini harus dipahami. Ya, jangan terjebak pada pola itu. Nah, pola itu sudah mengakar menjadi sebuah mental block ke dalam alam bawah sadarnya teman-teman sejak kecil. Sejak kecil. Karena apa? Melihat situasi, melihat lingkungan, kan? Pendidikan, kan gitu. Kita itu makhluk spiritual. Nah, apalagi dibilang bahwa kaya itu kita harus bekerja keras, gitu. Banyak sekali orang bekerja keras tetapi nggak mampu membawa dalam kehidupan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, bahkan kekayaan, gitu. Ini adalah akar yang paling utama yang memang harus dibuang dari alam bawah sadarnya teman-teman. Gitu. Yang kedua, di luar sana juga 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 bilang bahwa kalau mau kaya itu harus berbisnis dan berusaha. Tapi kenyataannya, faktanya banyak sekali orang berbisnis, banyak sekali orang berusaha, gitu ya. Pengen mendapatkan uang, tapi justru malah mendapatkan hutang. Ya. Semakin besar bisnisnya, semakin besar usahanya, semakin besar pula hutangnya. Ini benar atau benar? Benar atau benar? Nggih. Iya, Benar. benar sekali. Ya, mungkin ada yang Benar. mengalami gitu ya. Mungkin ada yang mengalami. Dan selanjutnya, apakah uang, kekayaan datang juga karena gitu ya, kepintaran? Tidak. Enggak, Tidak. Iya. teman-teman. Banyak sekali orang pintar justru malah terjebak pada kepintarannya. Sehingga mohon maaf mereka hanya mau bekerja saja. Karena terjebak pada zona nyaman. Ya. Kalau memang kepintaran itu adalah tolak ukur kekayaan, harusnya para guru-guru gitu ya, dosen, guru besar gitu ya, profesor dinobatkan sebagai orang kaya, kaya raya, terkaya kan gitu. Apalagi guru honorer, teman-teman. Loh, guru yang namanya guru itu adalah orang pinter kan gitu. Apalagi guru honorer. Nah, Benar. ya bener ya teman-teman ya. Iya. Nah, Benar. sebenarnya ini saya kasih tahu teman-teman. Sebenarnya uang, kekayaan hadir kepada diri kita itu bukan karena bekerja, bukan karena kepintaran, bukan karena jabatan, bukan karena usaha dan bisnis, bukan.
Ya, karena kita mau melayakkan diri untuk didatangi yang namanya apa? Kelimpahan uang dan kekayaan. Iya, coba banyak sekali mungkin di sekitarnya teman-teman mungkin ya atau di daerah kotanya teman-teman ada yang orang dikatakan kaya gitu ya. Dia malah santai-santai hidupnya. Gitu kan? Tapi justru malah uang terus hadir terus dalam kehidupannya. Ada nggak yang seperti itu? Banyak. Banyak. Ada Bahkan banyak. kebalikannya juga. Ada yang bekerja keras gitu ya. Bekerja keras, tapi hidupnya tetap miskin permanen gitu. Banyak enggak? Banyak. Umbruan malah, ya kan? Umbru. Iya, ini fenomena apa gitu loh. Ini adalah fenomena di mana gitu ya. Walaupun orang kaya itu nggak belajar spiritual, tapi orang itu sudah dapat tesnya, gitu loh. Tes apa? Feel-nya dapat. Feel apa? Feel tenang, santai, damai, bahagia. Sehingga hidupnya terus hoki, bejo, beruntung, gitu loh. Usaha kecil jadi uang. Cuman gini aja jadi uang. Nah itu. Nah, akar masalah yang kedua itu karena dari kecil kita sudah dicekokin gitu loh. Pengetahuan bahwa untuk mendapatkan yang namanya uang, kita harus bekerja. Kita harus berusaha. Kita harus berbisnis. Kita harus pinter. Nah, ini akar ini. Ini harus dibuang ini, teman-teman. Nah, itu. Nah, akar masalah yang ketiga, oke. Akar yang masalah ketiga, teman-teman. Ini bisa dicatat, teman-teman, bisa dicatat ya. Nanti supaya supaya apa namanya supaya sebelum mengikuti RK nanti dibuat literasi untuk mulai merubah gitu ya dengan pola hidupnya sendiri-sendiri dipaskan. Oh iya bener kata Mas Yunus gitu. Oh iya bener katanya Mas Yunus. Berarti aku harus mulai merubah pola hidupku, pola pikiranku, pola batinku, pola jiwaku gitu. Yes. Akar masalah yang ketiga, teman-teman. Ya, akar masalah yang ketiga. Teman-teman tidak paham yang namanya rezeki uang atau kekayaan itu adalah sebenarnya energi. Energi, teman-teman. Makanya Albert Einstein bilang bahwa everything is energi, gitu loh. Segala sesuatu itu energi. Di dalam Islam pun juga sudah dijelaskan la haula wala quwata. La haula tidak ada daya. Loh, daya. Daya itu apa? Kekuatan. Kekuatan itu apa? Energi. Jadi kalau teman-teman mau rubah hidupnya itu energinya yang dirubah. Energinya. Nah, cuman pertanyaannya teman-teman, banyak manusia di luar sana, mungkin ya juga masih ada yang di sini yang bertatap muka dengan saya ini gitu ya. Dari kecil itu yang diproduksi adalah energi partikel api. Nah, tubuh kita kan ya, tubuh kita itu terdiri dari apa? Dari berapa unsur? Tanah, air, Tanah, air, udara, satu lagi apa? A, api. angin, api. Tanah, air, ya, udara, api. Api, teman-teman. Loh, benar nggak kira-kira? Tanah ada nggak dalam tubuh kita tanah? Tanah di dalam tubuh kita itu ada daging, ada tulang, ada urat, ya kan? Kalau air apa? Ada kelenjar, ada hormon, ada sel darah merah, ada sel darah putih, gitu ya. Kalau udara apa? Ada O2, ada CO2. Kalau api apa? Ada nafsu, ya kan? Nah, nafsu itu apa? Ada marah-marah, ada jengkel,
ya kan? Dongkol, pegel, mangkel, nesuan, dendam, dan lain-lain. Nah, masalah yang ketiga ini teman-teman karena tidak pernah belajar spiritual, tidak mengerti, tidak paham bahwa ternyata yang namanya uang itu bukan hanya selembar kertas. Yang namanya kekayaan tidak hanya sebatas aset tanah, rumah, gitu kan, mobil, uang, emas, perak, tembaga, surat berharga, dan bukan hanya sekedar seperti itu, melainkan lebih dalam adalah energi, teman-teman. Nah, ketika hidup hari ini menginginkan hidup, mohon maaf, kaya raya, ya kan, uang banyak, tabungan ada, katakanlah uang ratusan juta sampai miliaran, usaha ada, gitu ya. Usaha ada, aset ada, rumah ada, kendaraan ada. Tetapi teman-teman lupa, coba flashback ke belakang. Coba saya tanya teman-teman. Memproduksinya partikel apinya, gitu ya, dengan partikel tanahnya, itu lebih besar mana, teman-teman? Marah-marahnya, pegel mangkelnya, dongkolnya, sedihnya, dengan bahagia, tenang, damainya banyak mana? Banyak marah-marahnya. Banyak banyak marah-marahnya kan? Iya. Lah di sini kan sudah nggak sinkron, teman-teman. Kepengennya sugih, kepengennya kaya, ya kan? Tetapi marah-marah sejak, mohon maaf nih saya tanya nih ya, Pak Gondes umurnya sudah berapa, Pak Gondes? Ya, ya wes nggak dengar saya. Atau Mbak Saski umurnya berapa? Umurnya baru 30, Mas. Oke, 30 tahun. Oke. Iya. Mulai marah-marah kapan, Mbak Saski? Kayaknya sejak kecil udah suka marah-marah. Nah TK kan, mungkin, TK iya yang kan, diingat itu. Ya. sejak kecil ya teman-teman. Berarti teman-teman sudah memproduksi yang namanya energi partikel api ke dalam tubuh gitu ya. Itu sejak kecil, katakanlah kalau tadi Mbak Saski umur 30 tahun. Mulai marah-marah kalau anggap aja umur 1 tahun sudah mulai dijarak mangkel gitu ya. Berarti 30 tahun dikurangi 1 tahun gitu ya. 29 tahun Mbak Saski memproduksi partikel api dan itu ada di dalam diri. Nah itu kalau nggak dikeluarkan dapat uang berapapun, itu lepas loh. Lepas. Karena apa? Energinya nggak sinkron, energinya nggak selaras. Mau usaha sebesar apapun, diberikan modal berapapun, mau bekerja kayak apapun, nggak nyentel, nggak ada tabungannya. Karena apa? Karena nggak selaras. Sekarang coba saya uraikan ya, yang namanya uang. Uang terbuat dari kertas, ya kan? Uang terbuat dari kertas, kertas dari kayu, kayu dari pohon, pohon dari biji-biji dari partikel tanah. Emas berada di dalam tanah. Rumah berasal dari tanah, ada keramiknya, ada batu batanya, kan gitu. Ya kan? Kertas-kertas, surat-surat berharga, baik surat berharga motor, BPKB, sertifikat, dan lain-lain, semuanya berasal dan berada dari tanah. Berarti partikelnya kekayaan, partikelnya uang itu apa? Itu adalah partikel tanah. Lah tapi teman-teman kepengen sugih, kepengen kaya, tapi setiap hari marah-marah, pegel, mangkel, ngersulo, nesuan, dengkel, jokol, wis apa ae kuwi Kurawa, ya kan? Kurawa. Ya mana sinkron teman-teman, nggak sinkron. Nggak sinkron. Itu akar masalah yang ketiga. Jadi ketika teman-teman masih memegang gitu ya, ya memegang yang namanya sikap sifat partikel api tadi, kalau disuruh untuk punya uang banyak, mustahil teman-teman.
Bahkan di dalam Islam juga sudah dijelaskan di surat At-Tahrim gitu ya, ayat 6 gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijarah kan gitu. Artinya, hai orang yang beriman, ku anfusakum jagalah dirimu, wa ahlikum dan keluargamu, naron dari api. Ya kan? Iya. Wa quduhan nas bahan bakarnya adalah manusia. Nah ini loh. Pertanyaannya, kenapa kok bahan bakarnya manusia? Kenapa bahan bakarnya nggak pertalite aja? Ya. Tapi kenapa kok bahan bakarnya manusia? Karena manusia setiap detik, setiap menit suka memproduksi partikel api. Nah, partikel api itu kalau nggak dikeluarkan, tetap berada di dalam diri, gitu ya, teman-teman. Di situ akan membuat hidup kita itu tidak lancar, tersendat-sendat, gitu loh. Tersendat-sendat apanya? Ya usahanya, ya bisnisnya, ya karirnya, ya hidupnya. Sehingga apa? Hidup sulit untuk apa? Bahagia. Nah, itu masalah yang ketiga, teman-teman. Ya. Itu masalah yang ketiga. Kalau kita melihat sejarah gitu ya, kalau kita melihat sejarah Nabi gitu ya, Nabi Muhammad gitu ya. Nabi Muhammad itu dibersihkan loh, ya, dibersihkan hatinya selama 4 kali loh teman-teman. Bersihkan hatinya dari apa? Penyakit hati. Pegel, mangkel, dongkol, ngersulo, mengeluh gitu ya. Sedih itu adalah itu adalah penyakit hati. Mungkin selama ini teman-teman menganggap bahwa marah itu hanya sekedar say hello, ya kan? Ah wajar Mas Yunus, aku marah wajar soalnya aku ditipu, aku disakiti. Sebenarnya nggak wajar teman-teman. 1 detik aja teman-teman marah, 1 menit aja teman-teman marah, itu terproduksi partikel api. Dan partikel api itu bertempat mengendap di 3 cakra bawah. Root cakra, cakra seks, sama cakra pusar. Teman-teman bisa dibaca di buku Becoming Supernatural. Di situ energi yang terjebak di sana gitu ya akan apa? Menjadi sebuah masalah. Nah, itu masalah yang ketiga, teman-teman. Itu masalah yang ketiga. Jadi partikel api, kalau secara bahasa fisika kuantumnya partikel api, secara ilmu agamanya adalah penyakit hati, gitu ya. Secara apa namanya ilmu pengetahuannya adalah mental block, memory block, emotional block, memory block, dan mental block, gitu ya. Ya, itu ya. Secara medis adalah hormon kesetresan gitu ya teman-teman. Itu kalau nggak dibuang, nggak dikeluarkan dari tubuh kita, ini kita mustahil untuk bisa tenang. Mustahil untuk bisa damai. Seperti yang dibilangkan Pak Hendra, siapa tadi Pak Hendra tadi ya. Kepengin tenang Mas, kan gitu. Pengen damai kan gitu. Kepengen bahagia, mustahil teman-teman. Kenapa? Karena ada partikel api di dalam. Nah, itu situ teman-teman. Seperti logikanya teman-teman, mohon maaf teman-teman ya. Teman-teman memegang apa namanya, misalkan saya nih memegang apa ini, spidol ya teman-teman ini. Ya, saya memegang spidol ya teman-teman ya. Spidol ini kan sangat ringan sekali ya kan. Ini saya pegang teman-teman. Ini kalau saya pegang 1 menit 2 menit gitu kan, is okay, nggak masalah, nggak jadi masalah gitu ya. Terus saya teruskan, saya pegang setengah jam 2 jam, mungkin juga masih nggak masalah gitu kan. Ini kalau jadi masalah ketika dipegang terus-terusan. Sama teman-teman. Dengan energi partikel api gitu ya, yang sudah diproduksi teman-teman mulai dari sejak umur 1 tahun atau 2 tahun,
Mungkin teman-teman menganggap ini nggak masalah gitu loh. Tetapi sebenarnya itu masalah yang sangat-sangat krusial, ya, yang sangat-sangat krusial, yang dimana membuat itu kalau nggak dibuang, coba saya tanya teman-teman, siapa di sini yang dapat uang berapapun cepat habis? Kayaknya Saya Mas semua, Yunus. kayaknya semua ya. Kayaknya semua ya cepet habis, dapat uang berapapun gitu ya. Ya, satu hari dapat uang 10 juta, 5 juta gitu ya. Nggak sampai 2 jam mungkin gitu ya. Itu sudah cuing, 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 cuing gitu ya. Iya. Itu kenapa? Fenomena apa gitu ya. Iya, Jangan kenapa Pak itu? Kumar, Pak Kumar jangan jujur gitu dong. Itu saya banget Mas Yunus. Cuman pengakuan aja Mas Yunus gitu kan. Kalau ngaku kan enak. Iya, kayaknya bukan Pak Kumar saja deh. Hampir semuanya yang di sini kan. Iya, Iya, betul. jadi itu teman-teman ya. Jadi selama masih ada gitu ya. Makanya ada dalil bilang seperti ini ya. La tahdab walakal jannah. Ya. Mohon maaf ya, teman-teman saya boleh ya dalil boleh ya. Dalil boleh ya karena saya mantan ustadz teman-teman ya. Saya mantan ustadz Boleh ya. sekali, Mas. Hah? Kenapa? Boleh sekali dalilnya. Boleh ya, nggak Boleh, apa-apa ya. Mas. Tapi untuk Boleh, teman-teman ya. yang muslim, It's okay. saya izin kepada teman-teman yang non muslim nggak apa-apa ya. Intinya ajarannya sama kok intinya. Yang penting selepas ini nanti saya doakan, saya sabdakan ekonominya, hutangnya selesai semua kan gitu kan. Ya gitu Amin. loh maksudnya ya. Oke. Saya kan harus izin dalil karena ada Ustadz Herpan itu yang pakai kopiah itu. Ya. Belum, Mas, belum. Iya, ada dalil bilang la tahdub walakal jannah, ya kan. Jangan kau suka marah bagimu surga. Jannah itu bukan surga maknanya sebenarnya. Jannah itu maknanya adalah kebahagiaan. Do itu loh. Berarti yang ada tanda merah-merahnya enggak? Enggak. Nah, itu kayak gitu. Ya. Itu akar masalah yang ketiga, teman-teman. Itu akar masalah yang ketiga. Ya. Nah, makanya mulai sekarang teman-teman ya yang harus dirubah gitu ya. Yang harus dirubah itu adalah mindset yang kedua tadi. Akar masalah yang kedua tadi bahwa yang namanya finansial, uang, kekayaan gitu ya, kemakmuran, kesejahteraan gitu ya, datang bukan karena bekerja, berbisnis, berusaha, kepintaran, titel jabatan, enggak teman-teman. Tapi uang itu bisa datang ketika kita melayakkan diri untuk didatangi yang namanya uang. Iya, melayakkan diri. Jadi selama teman-teman sebelum teman-teman mengikuti RK, nanti kan di dalam RK itu kan nanti saya ajari untuk melepaskan partikel-partikel api yang sudah terproduksi sejak dari umur 1 tahun 2 tahun. Nah, sebelum gitu ya, sebelum teman-teman mengikuti RK gitu ya, ini mulai diturunkan intensitasnya apa? Nesu-nesunya, marah-marahnya, pegel mangkelnya, terutama dosa yang paling besar, teman-teman. Teman-teman tahu nggak dosa yang paling besar itu apa? Ngeluh. Mengeluh atau kalau di Jawa disebut dosambat. Ya, kalau Jawa disebut dosambat. Ngerti sambat? Sambat itu mengeluh. Marah. Ya. Oh, Mengeluh itu mengeluh. mohon maaf teman-teman ya. Mungkin di agama tidak pernah teman-teman diajarkan bahwa dosa besar itu sebenarnya mengeluh. Nggak ada dosa besar selain mengeluh, nggak ada teman-teman. Nggak ada. Percaya nggak kalau dosa besar itu adalah mengeluh? Ada nggak dosa selain yang lebih besar daripada mengeluh teman-teman? Ada nggak? Kira-kira ada nggak? Ada? Nggak ada teman-teman. Nggak ada. Kalau dalam Islam itu disebut syirik. Apa? Syirik. Oke, syirik gitu ya, menyembah selain Allah gitu ya. Itu Menyembah contohnya selain yang Allah. dosa yang paling besar. Oke, menurut teman-teman, menurut Anda
dosa paling besar itu adalah syirik kepada Allah gitu ya, kepada Tuhan gitu ya. Oke, Tapi saya karena percaya Mas. hidupnya cuman gitu-gitu saja gitu ya, akhirnya pindah Tuhan, menyembah Google. Karena kalau tanya sama Tuhan nggak pernah dijawab, akhirnya tanya sama Google, selalu dijawab kan. Nah, akhirnya menyembah Google tuh. Nah, ketika menyembah Google hidupnya tetap gitu-gitu aja. Tetap gitu-gitu aja. Akhirnya apa? Kembali kepada Tuhan yang lama. Kira-kira Tuhan yang lama memaafkan enggak? Maaf. Nah, kalau memaafkan berarti enggak besar dong. Iya kan? Iya, enggak besar. Iya. Dosa durhaka sama orang tua besar enggak? Bisa. Enggak besar. Tinggal minta maaf sama orang tua. Enggak ada orang tua enggak ngasih maaf. Selesai enggak kira-kira? Selesai. Berarti yo enggak besar toh. Ya kan? Menfitnah orang, besar enggak? Enggak. Tinggal aja minta maaf tuh sama yang difitnah. Gampang kan? Iya. Tapi kalau mengeluh, siapa yang disakiti? Sendiri. Diri sendiri. Terus gimana coba caranya minta maaf terhadap diri sendiri? Gimana itu, Mas? Cara minta Makanya maaf. saya tanya teman-teman. Mengeluh kan saya menjelaskan tuh. Bahwa mengeluh adalah dosa yang paling besar. Cuman sayangnya di agama tidak pernah dijelaskan. Padahal sudah jelas ada dalil. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa mau bersyukur pasti tak tambah, wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa yang kufur nggak mau bersyukur pasti tak kasih masalah-masalah yang pedih. Tuh. Itu teman-teman. Makanya mohon maaf, mengeluh itu dosa yang paling besar. Alasannya apa? Alasannya yang disakiti diri sendiri. Pertanyaannya bagaimana cara cara minta maaf terhadap diri sendiri? Gimana caranya? Menyayangi diri sendiri. Gimana Ibu Sri? Menyayangi diri sendiri. Menyayangi diri sendiri ya. Ketika menyayangi diri sendiri, utangnya juga tetap, hidupnya tetap masalah, kan gitu. Berarti dalam minta maaf terhadap diri sendiri nggak sampai gitu loh. Padahal harus dengan cara spiritual. Iya. Ini yang harus yang harus dipahami teman-teman ya. Yang harus dipahami kayak seperti ini. Bahwa mengeluh itu adalah dosa yang paling besar. Ya. Dan yang kedua gitu ya, yang selanjutnya yang harus dipahami itu adalah tentang partikel, tentang energi, tentang la haula tadi. Bahwa segala sesuatu di dunia ini adalah energi. Nah, ternyata yang namanya kekayaan, uang, aset semuanya itu partikelnya partikel tanah. Tetapi teman-teman lebih dominan apa? Partikel api. Akhirnya nggak sinkron. Bener nggak? Nah, Iya teman-teman. Akhirnya yang terjadi ya ngapunten. Mau kerja seperti apapun, mau berbisnis habis berapapun, mau usaha habis modal berapapun, ujung-ujungnya hasilnya adalah hutang. Itu. Ini fakta atau nyata ini? Ya fakta, fakta. ya nyata. Di luar sana memang seperti itu, gitu ya. Iya. Nah, oke teman-teman. Jadi akar masalahnya cuman itu sebenarnya teman-teman. Akar masalahnya cuman itu aja sebenarnya. Nah, cuman ini yang selalu menyebabkan terulang lagi. Kalau bahasanya teman-teman di luar sana looping, terjadi lagi dan terjadi lagi. Ya kan? Kenapa kok bisa terjadi lagi? Karena teman-teman selalu merasakan kondisi itu. Misalkan nih, teman-teman nih,
Sejak kecil, mohon maaf, sejak kecil dilahirkan dari orang yang tidak punya. Ya, orang yang nggak punya, orang yang susah. Atau pernah kaya, habis itu jatuh. Pasti merasakan yang namanya susah. Nah, rasa itu ketika teman-teman terus dirasakan, tidak dibuang, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Yang terjadi akan terulang lagi, terulang lagi, terulang lagi, dan terulang lagi. Kenapa kok bisa terulang, 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 dan terulang? Karena kita itu mempunyai medan elektromagnetik. Kalau di dalam ilmu pengetahuan namanya medan elektromagnetik. Namanya elektromagnet berarti menarik. Kalau dalam bahasa kasarannya namanya aura. Namanya aura. Ya, teman-teman, namanya aura. Ya. Oke. Mungkin di sini ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan. Apa yang saya sampaikan tadi sudah paham ya, akar, ya. Akar masalahnya yaitu 3 tadi. Akar masalahnya yaitu 3 tadi. Ya. Mungkin ada yang ditanyakan. Kita sharing dulu. Kita sharing dulu. Ya, Mas, mau Terakhir nanya. saya kasih ijazah untuk menenangkan dirinya. Kalau sudah tenang, otomatis vibrasinya bagus, vibrasinya tinggi, finansialnya mulai bagus. Ketika finansialnya mulai bagus, nah ikut RK. Oke, monggo Pak Kumar. Pak Kumar, Iya, kenapa wajahnya nggak dipampang Pak Kumar? kenapa? Kenapa? Kenapa nggak dikelihatkan on kameranya? Kameranya Oh nggak. iya, iya, iya. Ini Mas mau nanya terkait Oke. buat mendapatkan energi positif dalam bentuk hal apa aja gitu. Jadi segala sesuatu apa yang kita rasain, baik dari makanan dan minuman, apakah kita harus mengatakan bahwasannya jadikan obat atau jadikan kaya atau seperti itu, Mas? Terima kasih. Oke. Oke ya, apa yang disampaikan ditanyakan oleh Mas Kumar tadi ya, atau Pak Kumar atau Mas Kumar aja ya, enak ya. Iya, Mas. Sebenarnya kita main rasa di sini, Mas. Kita hanya bermain rasa sebenarnya. Adanya teman-teman terjadi seperti ini dalam kehidupannya, banyak beban, banyak hutang, ya ada hutang, banyak beban gitu ya. Masalah datang silih berganti. Itu karena apa? Itu karena merasakan rasa hal yang negatif. Nah, makanya di sini yang harus dirubah. Makanya di sini nanti teman-teman tak kasih ijazah. Mumpung saya baik hati dan sombong. Baik hati dan Siap, sombong. Mas. Siap. Tak kasih ijazah gitu ya, supaya nanti dilakukan setiap hari sehingga hatinya tenang, tidak merasa was-was, tidak merasa khawatir, ya, tidak merasa bingung. Karena yang terjadi hari ini semuanya adalah dari rasa, ya kan? Makanya ada dalil inna inda doni abdibi. Sesungguhnya aku sesuai dengan prasangka hambaku. Nah ini loh. Lah kalau teman-teman setiap hari yang dirasakan itu adalah nggak punya uang, ya yang terjadi ya nggak punya uang habis-habis terus. Lah yang dirasakan ini tokonya sepi gitu ya harusnya sepi. Contoh, di sini coba saya tanya, ada nggak yang punya toko atau rumah makan atau warung gitu? Ada nggak? Coba saya tanya. Ada nggak? Ada nggak? Udah. Siapa? Oke, Pak Kolek ya, Pak Kolek ya. Pak Kolek punya toko. Pernah sepi Pak Kolek? Ya pernah. Pernah. Ketika dalam satu hari itu sepi Pak Kolek, gitu ya. Oke. Pak Kolek merasakan apa? Sepi kan? Dan pasti mengucapkan kata-kata, satu hari ini sepi. Begitu? Bener nggak? Iya. Nah, sekarang saya tanya, ketika Pak Kolek sudah terjadi satu hari sepi, terus mengeluarkan kata-kata hari ini sepi, sebenarnya kata-kata itu untuk hari ini atau hari esok, Pak? Nggih, monggo ke toilet, monggo.
Sebenarnya kata-kata yang dilahirkan Pak Kolik itu untuk hari ini atau hari esok? Hari esok. Hari esok, Hari teman-teman. esok. Kenapa kok hari Hari esok? esok. Karena tadi sudah terjadi sepi. Tadi itu sudah terjadi sepi dan kita Sama dengan nyambat. melantunkan. Ya, kita melantunkan yang namanya yang namanya apa? Yang namanya kata-kata negatif. Sambat. Iya, kata-kata negatif itu ditangkap oleh semesta itu hari esok. Otomatis Pak Kolek membentuk hari besoknya sepi. Otomatis besoknya pasti sepi. Sambat. Nah, ketika 2 hari sepi, gitu ya. Ketika 2 hari sepi, Pak Kolek bilang lagi, 2 hari ini sepi ya. Gitu ya. Otomatis 2 hari ke depan itu sepi. Wong sudah terjadi kok. Terus Pak Kolek membuat kata-kata. Kata-kata kan untuk masa depan sebenarnya. Betul nggak? Anda ngomong, Anda ngobrol, Anda berkata-kata. Itu untuk masa depan nggak? Masa depan itu bisa 1 menit kemudian, 2 menit kemudian gitu loh maksudnya. Paham nggak dari sini? Iya. Akhirnya 2 hari kemudian sepi. Nah, ketika sudah 2 hari sepi, 4 hari sepi, biasanya mulai lebay. Biasanya mulai lebay. Minggu-minggu ini kok sepi gitu. Bener nggak? Padahal masih 4 hari. Padahal masih 4 hari. Tapi bilangnya sudah minggu-minggu ini. Bener nggak kira-kira? Otomatis tanpa Anda sadari, Pak Kolek dan teman-teman membentuk di masa depan minggu-minggu berikutnya, minggu masa depan itu sepi, teman-teman. Itu termasuk ngeluh apa itu? Gimana, Pak? Itu termasuk mengeluh ya? Ya satu, itu double masalahnya, Pak. Satu mengeluh, yang kedua membentuk masa depan tokonya sepi, Pak. Dan itu pasti terjadi, gak mungkin enggak. Kalau nggak percaya, tanya Pak Kolek. Bener Pak Kolek? Iya. Iya. Karena kata-kata yang terlahir gitu ya. Kata-kata yang terlahir dari ucapan kita, dari pikiran kita, dari mindset kita, dari hati kita. Itu bukan untuk masa lalu. Itu bukan untuk masa saat ini. Tapi untuk masa depan, teman-teman. Iya. Nah, jadi permainan rasa, Mas Umar. Karena apa? Inna inda doni abdibi, bahwa aku sesuai dengan prasangka hambaku. Apa yang dirasa di dalam dirinya teman-teman, itulah yang terresonansi keluar diri. Itulah yang terjadi di luar diri. Nah, tapi untuk membentuk rasa itu lumayan agak susah. Kenapa? Karena sudah ada memori-memori sebelumnya dan sudah ada partikel api, sudah ada hormon kesetresan yang ada di dalam diri, gitu loh. Itu seperti itu. Nah, sekarang saya tanya teman-teman, ya, saya tanya teman-teman, pernahkah teman-teman mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka, entah itu makanan, minuman, uang, peluang, dan lain-lain? Pernah nggak? Sering itu Mas Yono, sering. Nah, sering kan? Coba saya tanya, dalam keadaan apa pada waktu mendapatkan rezeki yang tidak sangka-sangka, yarzuquhu min haitsu la yahtasib? Dalam keadaan Bahagia, apa? Mas. Dalam keadaan Bahagia. Dalam keadaan bahagia. Dalam keadaan tenang, betul? Betul. Kalau teman-teman sudah tahu, coba flashback teman-teman. Pada waktu dapat itu rasanya gimana? Nah, itu loh diterapkan lagi dalam kehidupan sehari-hari. Ketika teman-teman tidak hadir keuangannya, tidak dapat rezekinya, itu berarti kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Makanya tadi saya tanya, ketika mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka, rasanya seperti apa pada waktu itu? Bahagia, tenang.
Coba diingat-ingat. Masih ingat nggak rasanya bahagia itu? Atau rasanya tenang? Masih ingat nggak? Rasanya masih ingat kan? Nah, ketika masih ingat, sekarang silahkan mulai dari sekarang dan seterusnya praktekkan itu teman-teman. Supaya apa? Supaya vibrasi getaran atau rasa ini gitu ya, itu menarik gitu kan rasanya kan bahagia. Rasanya kan tenang, happy gitu. Otomatis ketika di dalam ini rasanya happy, tenang, damai, bahagia, terresonansi kan. Keluar akhirnya apa? Makanya apa? Ketarik itu. Kenapa kok ketarik? Karena kita mempunyai medan elektromagnetik. Nah, ini yang harus dipahami. Coba teman-teman flashback lagi, bagaimana ketika mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka, silakan diambil lagi dari masa lalu, diterapkan hari ini juga, sekarang juga, dan seterusnya. Pasti teman-teman hoki kok. Pasti teman-teman beruntung kok. Iya, karena yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Rezeki yang tidak disangka-sangka. Nah, rezeki yang tidak disangka-sangka itu hanya bisa hadir ke ayat sebelumnya, kita disuruh apa? Pasrah. Tawakal, gitu loh. Nah, itu seperti itu Mas Kumar. Ya, siap Pak. Oke. Oke. Ada lagi teman-teman? Ya, Mas Yunus. Monggo silakan. Yang disampaikan Mas Yunus terkait dengan apa namanya tawakal itu kan berusaha pasrah itu. Oke. Yang pertama, yang kedua, kadang-kadang pengaruhnya adalah iman seseorang itu turun, itu nggak mempengaruhi ya? Nggak mempengaruhi Pak. Nggak Iman mempengaruhi ya? tidak mempengaruhi Pak. Dalam hal ini ya. Iya. Tapi di sini adalah yang dibentuk adalah pola pikir. Iya. Lagi ke pola pikir. Betul. Ke pola pikir, pola hati, dan pola batin Pak. Di sini nggak ada urusannya iman Pak. Ya. Betul. Di sini nggak ada urusannya iman gitu ya. Kalau kita ngomongin iman, nanti teman-teman malah tak jelaskan, malah ngeluh semua nanti ya. Pusing semua nanti, nggak usah. Yang penting bagaimana uangnya banyak, beriman terus beriman kan gitu. Gitu loh maksudnya ya. Nah, sholat khusyuk itu bisa khusyuk itu kalau banyak uangnya kok, ya kan? Kalau kalau sedang banyak beban, banyak hutang, banyak masalah, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, aduh, bayar cicilan, kan gitu. Kan gitu ya. Seperti itu, gitu loh. Nangis Pak. Nah, iya, kan seperti itu. Jadi Pak Samsu di sini tidak ada urusannya dengan iman, Pak. Ya, tidak ada urusannya dengan iman, ya. Tidak ada, gitu ya. Artinya olah rasa, olah karya, olah pikiran gitu Pak. Betul, betul Bapak. Jadi olah nafas, olah rasa, dan olah pikiran Pak. Jadi 3 ini poinnya. Nah, ini yang bermasalah. Orang yang masih menganggap bahwa Tuhan itu jauh di luar diri kita atau di atas sana gitu ya. Hidupnya pasti bermasalah. Hidupnya pasti bermasalah. Ya kan? Karena Tuhan nggak ada di jauh sana. Tuhan itu ada di sini. Makanya ada dalilnya di surat Qaf gitu ya, ayat 6 gitu ya. Wa nahnu aqrabu wa ilaihi minal hablil warid kan gitu. Bahwa Tuhan itu tidak lebih jauh dari urat leher. Nah, kan. Nah, kalau urat leher kita itu nempel gitu ya, berarti Tuhan di mana? Makanya ditambah lagi ada apa? La tahzan innallaha ma'ana gitu loh. Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Tuhan bersama kita kan gitu. Bersama saya gitu. Tapi teman-teman di dalam agamanya diajarkan Tuhan itu di luar diri. Kalau Tuhan berada di luar diri, berarti sebenarnya teman-teman sudah mengingkari Tuhan yang ada di dalam diri. Ya, intinya yaitu tadi, mulai dirubah mindsetnya teman-teman ya, bahwa yang namanya uang gitu ya dan kekayaan datang bukan karena bekerja. Ya, datang bukan karena kepintaran.
Datang bukan karena berbisnis dan berusaha. Datang bukan karena titel dan jabatan. Melainkan dengan ketika kita melayakkan diri untuk didatangi uang. Untuk didatangi kekayaan. Nah, bagaimana cara melayakkan diri? Ya kita mulai tekan sikap sifat kita mulai dari yang namanya marah-marah, pegel, mangkel, dongkol, dan lain-lain. Dan teman-teman harus mulai sadar bahwa yang namanya uang dan kekayaan itu partikelnya, energinya adalah energi tanah. Ya, energi tanah, partikel tanah gitu ya. Itu seperti itu. Itu yang harus dipahami ya, teman-teman ya. Oke. Oke, coba teman-teman sekarang gini ya. Ini terapkan nanti di itu ya. Terapkan di setiap hari ya. Terapkan setiap hari, setiap saat gitu ya. Tak kasih cara sekarang ya. Ini boleh dilakukan sambil aktivitas. Ini ilmu yang sangat tinggi teman-teman ya. Ini ilmu yang sangat tinggi. Siapa Mas Yunus pasti terjadi dirubah mindsetnya. Iya, ya harus dirubah mindsetnya. Harus dirubah ya. Harus dirubah. Dan terutama teman-teman harus merubah rasa. Ya, rasa miskin, rasa susah, rasa nggak punya dan lain-lain buang. Karena inna inda doni abdibi bahwa Tuhan itu sesuai dengan prasangka hambanya, ya dibuang, mulai dibangun rasa, misalkan walaupun kenyataannya faktanya di rumah ada uang sedikit, rasakan sudah ada uang ratusan juta sampai miliaran. Amin. Ya, itu. Nah, itu ya, itu. Oke. Sekarang tak kasih ijazah teman-teman, praktekkan ya. Yunus, ini bertanya Mas Yunus. Monggo silakan Pak Dedi. Pertama saya terima kasih atas ijazahnya tadi Mas Yunus. Suaranya agak keras Pak, agak keras. Pertama saya ucapkan terima kasih atas ijazahnya yang sudah diberikan. Oke. Yang kedua saya ingin tanya benefit apa aja yang saya dapatkan ketika saya mengikuti RKBE atau RKRU kayak gitu. Ketika mengikuti apa? RKRU? Ya RKRU, baik RKRU ataupun RKBE. Oke. Saya jelaskan ya, teman-teman nanti di dalam RKBE itu saya ajarkan ada pertama ada meditasi penurunan gelombang otak. Jadi otaknya teman-teman sebenarnya dalam keadaan otak beta. Ya, otak beta. Beta itu otak yang jauh dari uang, ya. Itu yang pertama, diturunkan ya ke alfa gitu ya. Yang kedua ada olah nafas untuk melepaskan partikel api atau emotional block, memory block dan mental block. Itu ya. Yang ketiga nanti ada perubahan nasib dengan menggunakan sistem alam bawah sadar. Ya, yang ketiga menulis ilmu kuantum jam di Alchemist Book atau buku alkemis. Itu seperti itu. Ya, yang jelas kalau mau sesuai dengan anjuran saya, sesuai dengan arahan saya, pasti takdir finansial panjenengan, ketenangan, kedamaian hidupnya pasti berubah, Pak. Ya. Nah, itu yang pertama. Kalau di dalam RKRU gitu ya, teman-teman yang pertama saya ajarkan namanya meditasi samsara atau meditasi yang di dalam ilmu Jawa disebut dengan meditasi Sastro Jendro Hayuningrat Pangruating Diyu. Nah, itu penjelasannya terlalu banyak nganti ae ya. Yang kedua, olah nafas untuk melepaskan karma atau dosa. Tak buktikan bahwa dosa itu rasanya menyakitkan nanti. Dan tempatnya dosa itu di ujung tulang ekor. Makanya di dalam Islam, kenapa ujung tulang ekor atau tulang ekor itu tidak bisa hancur? Kenapa? Karena ternyata menyimpan file-file tentang karma-karma kita. Nah, di situ nanti kita akan keluarkan semua karma-karmanya. Sakit nggak, Mas? Sakit nggak, Mas? Ya ada efeknya, bukan sakit ya, lebih kepada ngilu lah. Sip. Ya ngilu. Monggo. Ya ngilu ya. Yang ketiga, yang ketiga itu nanti saya ajarkan namanya meditasi silent practice. Meditasi silent practice ini
ada 4 manfaatnya. Ya, ada 5 manfaatnya. Manfaat yang pertama untuk dunianya, membuka peluang-peluang. Jadi teman-teman nggak usah mencari peluang-peluang tentang keuangan, nggak usah. Nanti itu hadir sendiri. Amin. Ya, terus manfaat spiritualnya nanti itu adalah teknik untuk bertemu dengan guru sejati, untuk meraga sukma merubah nasib, dan untuk moksa. Ya, itu di RK-Ruh. Dan yang terakhir saya ajarkan teknik alchemist book juga, quantum jump, tapi lebih untuk merubah. Jadi di RK itu ada 2 buku alchemist RKBE dan alchemist RK-Ruh. Kalau buku alchemist RKBE untuk menulis materi kepemilikan, materi dunia, contoh mau mobil mewah, mau rumah mewah, mau aset, mau uang, dan lain-lain, mau perusahaan, itu ditulis di Alchemist Book yang RKBE. Tapi kalau tentang kesehatan, kebahagiaan, nasib-nasib yang terus untuk nagih hutang, untuk nyalek, untuk jadi anggota dewan dan lain-lain, bupati dan lain-lain, itu di RK-Ruh. Itu ya, Pak. Siapa tadi? Pak Dedi. Terus untuk program tersebut masing-masing programnya itu lamanya berapa lama? Dan pertukaran energinya itu apakah bisa di estafet gitu? Suaranya panjenengan cuwilik Pak Dedi. Oh, untuk programnya itu berapa lama masing-masing programnya itu, Mas? Oke, saya jelaskan dulu. Program RKBE dan RK-Ruh itu 4-5 jam. Kalau RK privat itu 2 hari 1 malam. Itu lebih komplit. Kalau RK laku, ini hanya ada di Bali saja, gitu ya. RK laku di Bali saja, itu 3 hari 2 malam. Kalau RK tirakat healing, itu setelah 5 hari 4 malam. Ya, itu. Terus yang ketiga mengenai pertukaran energinya, apakah itu bisa bisa dicicil kayak gitu? Sampai jenengan saya kasih nyicilnya itu di depan, Pak. Nanti kalau sudah pok, baru nanti diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan, Pak. Tapi kalau belum selesai, enggak boleh, nanti hutang jenengan jadinya. Berarti harus ada down payment-nya dulu berarti. Betul. Betul. Makanya teman-teman, saya kasih kesempatan teman-teman itu untuk nabung. Nabungnya nggak usah di rumah. Nanti kalau nabungnya di rumah, nanti diambili terus. Ya kan? Nggak jadi merubah nasib dong. Ya. Nabungnya bisa di RK ya, di admin. Nanti bilang aja admin, saya nabung dulu untuk pelatihan gitu. Boleh 100.000 dulu, 50.000 dulu. Nanti sampai kalau sudah nanti dikasih tahu ibu sudah final nabungnya, mau mengikuti pelatihan di mana, nanti dikasih tahu gitu. Nah, itu sama admin sudah dikasih tahu itu di chatnya ya, begitu ya teman-teman. Gitu ya Pak ya. Oke, siap. Matur nuwun Mas Yunus. Oke, sami-sami. Oke teman-teman, gimana? Masih kerasa plong damai? Masih kan? Oke. Pengen berangkat. Oke, siap teman-teman ya. Yang pelatihan yang paling dekat. Syukur-syukur teman-teman mengikuti RK-Ruh juga, karena itu satu kesatuan ya. Satu untuk raga, membersihkan partikel api. Yang satunya untuk ruh, untuk membersihkan dari karma-karma atau dosa-dosa. Begitu ya teman-teman ya. Saja boleh Mas Yunus. Apa teman-teman? Apa Pak? Kalau ikut RK-Ruhnya saja boleh? Tidak boleh Pak. Oh, harus dua-duanya? Enggak, kalau mau ikut RK-Ruh harus RKBE dulu Pak. Lah, besok itu jadwalnya itu berarti, karena saya lihat di pamfletnya itu kan
RK Ruh, bukan RKBE. RKBE, Pak. Ada RKBE, ada RK Ruh. Kalau Pak Eko mau mengikuti RK Ruh, harus RKBE dulu. Terus Misalkan RKBE dulu, RK Ruhnya masih nanti-nanti juga tidak apa-apa. terus yang dimaksud biaya per session itu pripun, Mas? Biaya per sesi ya berarti ya RKBE biayanya berapa. Udah gitu. RK Ruh berapa gitu loh. Lah besok itu berarti dua-duanya. Berarti saya harus ikut RKBE dulu ya sebelum RK Ruh ya. Betul. RKBE dulu baru RK Ruh. Mak, saya tuh manut aja Mas, yang penting ndang gage-gage ora stres maneh. Kodame Amin. kuwi lho Mas ben ilang kuwi. Sampeyan ngake kodame ya. Iya ta. Iku kodam bedes tok ya Mas, pas mangkane kula stres. Nah, Oh, stres, Mas. iya. Kata-kata Mas ada Yunus doa loh Mas. bisa bertanya nggak? Ya monggo silakan. Ya. Apakah RK privat ada di Jakarta nanti? Ada, RK privat itu hanya ada di Kediri, di Jakarta, dan di Bali. Itu Gitu. RK Ruhnya ada, RKBE-nya juga ada. Oh gitu ya. Oh ya bisa juga. Berapa Itu Mas sudah biayanya RK? plus hotelnya plus? itu Ibu. Oh Sudah lengkap plus ya? kamarnya sudah, makannya sudah, hotelnya sudah, perlengkapannya Semuanya. sudah, kecuali transportnya saja. Oh iya. Oke deh Mas, Berapa makasih tadi, informasi. Oh ya Mas, tambah satu lagi Mas. Kalau anak saya umur 14-15 tahun, November ini 15 tahun ya Mas ya. Saya masukkan ke RK Ruh bisa nggak ya Mas? Nggak bisa, Bukan, Ibu. salah. RKBE. Bisa nggak bisa. kira-kira umur segitu? Hah? Belum bisa, karena di Belum RKBE bisa. itu nanti orientasinya itu adalah uang, Ibu. Oh gitu. Kekayaan, uang, iya. Ya. Itu seperti itu. Tapi coba nanti saya bilang sama tim admin untuk di Jakarta diadakan. Soalnya banyak permintaan dari teman-teman alumni itu untuk diadakan RK Budi lagi gitu loh. Iya Mas, kalau bisa sekalian jadi saya misal ke privat ya Budi seperti itu Mas Oke. rencananya. Ya, iya, makasih ya Mas ya. Siap, sama-sama Ibu. Nggih. Doain saya ya biar uangnya lancar. Ya pokoknya Perjalanan jadwalnya ijazah yang tadi Bu itu sering-sering dilakukan. ya. Sering-sering dilakukan. Pasti. Ya, siap. Oke ya teman-teman, mohon maaf karena jamnya sudah menunjukkan pukul. Enak ya kalau sama saya enak ya. Enak sekali. Enak sekali Vibrasinya Mas. kerasa nggak vibrasinya Bisa kalau dirasa ngobrol jam, dengan Mas. saya? Lebih tenang, energinya tenang. Mas Yunus sebelum di Semarang itu berarti di Pare setiap hari ada ya Mas ya untuk pelatihan RK privat. Kalau RKBE privat Mas, ini beda lagi ya. RK privat dengan RKBE privat beda Mas. Kalau RK privat itu bareng-bareng dengan 20 orang. Itu isi materinya ada RKBE, ada RK Ruh, dan tambahan ilmu-ilmu spiritual yang lain. Tapi kalau RKBE privat itu hanya sendiri Mas. Itu bisa minta jadwal waktu. Itu bisa datang ke Pare. Oh, iya. Paham. Itu biasanya para pejabat-pejabat yang nggak mau bareng-bareng itu, yang kurang ajar, yang korupsi itu loh. Jangan. Saya nggak korupsi saya nggak korupsi saya. Saya nggak korupsi saya. Kan saya bilang pejabat-pejabat itu, Mas. Ya oke ya teman-teman ya. Oke ya. Saya minta tangannya dihadapkan ke kamera seperti ini. Saya doakan, saya sabdakan ya. Saya doakan, saya sabdakan. Ya, nanti kalau sudah selesai saya doakan, selesai sabdakan, nanti diraukan ke muka sambil tarik nafas. Seperti ini, gitu ya? Gitu ya? Oke. Dipejamkan matanya,
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini, jam ini, menit ini, detik ini, saya sabdakan semua yang ikut Zoom RK ini sudah mengikuti semua program-program RK, RKBE, RK Ruh, RK Privat, RK Laku, dan RK-RK yang lainnya, dan sudah dalam berkelimpahan uang-uangnya ratusan juta sampai miliaran rupiah, dan sudah selalu dalam kemudahannya, dalam usahanya, bisnisnya, karirnya, usahanya, dan selalu sehat dan selalu bahagia, terjadi dengan cepat dan ajaib 8 turunan. Amin. Silakan dirauhkan ke muka sambil tarik nafas. Mohon dimaafkan, kebenaran hak milik Tuhan semesta alam. Saya akhiri, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Om Santi, Santi, Santi. Om Salam, Assalamualaikum, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke teman-teman. Terima kasih Mas Mas Yunus. Yunus. Oke. Bye-bye. Bye-bye. Makasih, Mas. Siap, sama. Terima kasih semuanya teman.